Yo 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 yo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geta Dukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, akan memberikan informasi di channel Hukama Official. Stay tune di Hukama Official ya, oke teman-teman. Ya mantap. Baiklah, apabila teman-teman suka dengan video ini, yuk mari kita like bareng-bareng untuk video kali ini ya. Jangan lupa komen apabila putus sesuatu untuk dijawab ya teman-teman, dan share apabila video ini bermanfaat, serta subscribe ya. Oke, subscribe, tentu saja subscribe ini akan menentukan video-video selanjutnya untuk teman-teman semuanya ya. Biar apa? Biar tentu saja langsung muncul di notis teman-teman ya. Kali ini kita akan belajar menghitung jumlah bantuan yang diterima oleh teman-teman KPM ya. Sebelumnya, mohon maaf ya, sebelumnya ayo teman-teman bareng-bareng untuk selalu gerakan memegang KKS sendiri, karena KKS ini penting bagi semuanya, tentu saja untuk teman-teman sendiri ya. Seperti biasa, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena apa? Nanti ketika KPM merasa kehilangan KKS, kehilangan saldo ya, atau hal-hal yang lain, ini bisa diatasi dengan mudah ya teman-teman. Nah yuk teman-teman, pokoknya pegang KKS sendiri-sendiri ya, itu pesan dari saya. Oke, lanjut. Baiklah. Nah sekarang bantuan sosial di tahap sekarang ini luar biasa. Karena apa? Karena bantuan yang biasanya 1 bulan ini menjadi 3 bulan. Nah tapi ada yang menarik. Yang menarik adalah ada perubahan kebijakan, seperti lansia akan menerima bantuan double lagi ya teman-teman. Kalau yang lain sesuai komponennya. Pokoknya di PKH ini, kalau yang sekarang ini, setiap jiwa ketika bunyinya komponen ini akan menjadi nilai bantuan. Nah ada 8 kriteria ya, ada 8 ini ya. Ada 8, 1 SD. Nah, SD, SMP, SMA, disabilitas ya, terus lansia, tuberkulosis ya kan, ibu hamil, dan usia dini. Lah ini ada 8 yang nanti ketika teman-teman KPM punya, ini kita jumlahkan langsung ya. Punya SD berapa yang kita jumlahkan lah. Tapi yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan saya, maksimal berapa ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah sekarang kita akan menghitung bagaimana cara berapa sih yang saya terima. Nah kita belajar di situ ya. Oke, nah baiklah, kita yang pertama akan membuka pertanyaan dari Mbak Husnul Khotimah. Nah, Mbak Husnul Khotimah ini menanyakan begini: Kak, saya punya balita 1, SD 1, sama SMA 1. Nah, berapa nilai bantuan yang saya terima? Nah, baiklah. Nah, jadi nilai bantuan yang beliau terima yaitu kita jumlahkan balita 750 ditambah SD 225 ditambah SMA 500. Nah, ini jumlah yang diterima ya teman-teman ya. Kita hitung yuk bareng-bareng. 750 ditambah 225 berapa teman-teman? 975 ya. 750 ditambah 225 ditambah SMA 500 ya, sama dengan beliau akan menerima bantuan 1.475.000 dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, dalam 1 kali gesek ya. Nah itu begitu teman-teman caranya. Mudah bukan? Mudah nggak? Nah, kalau masih bingung, mari kita lanjutkan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Mbak Eti Supriyati. Pertanyaannya yaitu SMP, SMA, TK berapa yang triwulan tempat? Nah ini ya. Jadi SMP ini, SMP berapa teman-teman? Ada yang tahu? 375 ya. Nah ini SMP nya
375. Nah, SMP 375 ditambah SMA ini 500 ya. 500 ditambah TK. Nah, ini TK ini termasuk komponen yang mana ya? Nah, ketika 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun masih TK, ini masuknya ke apa? Nah, biasanya kalau anak usia dini yang sudah umurnya 7 tahun tapi belum SD, ini kita pertanyakan. Nah, nyun sewunya mohon maaf, mungkin saja beliau ada kurang pemahaman dan sebagainya, akhirnya masih TK dan sebagainya lah. Atau mungkin saja anaknya yang susah diatur dan sebagainya, akhirnya masih TK. Nah, ini masuk ke anomali ya teman-teman. Jadi yang 7 tahun ini harusnya kalau di PK harus di SD. Nah, tapi kalau masih di usia dini masih bisa masuk. Tapi biasanya di EPK ini kategorinya nanti akan berubah atau tidak. Nah, nanti kita bisa tahu di situ ya. Kalau TK di sini masih masuk ke balita ya, usia dini 0 sampai 6 tahun, dimana nilai bantuannya adalah 750. Nah, jadi ketika Bu Eti untuk tahun sekarang harusnya yang benar adalah punya SMP, punya SMA dan anak TK ini akan menerima bantuan 1.625.000 ya, dari total 375 ditambah 500.000 ditambah 750.000. Begitu Bu Eti ya. Nah, teman-teman bisa ya menghitung sendiri jumlah bantuannya. Nah, oke, berikutnya dari Mbak Kristiana Stefani. Nah, Mbak Kristiana Stefani ini namanya bagus banget. Anak SD 1. Nah, anak SD 1 ini berarti 225 ya. Nah, ditambah anak SD 1, anak SMP 1, anak SMP 1 375. Nah, jadi ketika ada anak SD, SMP ini akan mendapatkan Rp600.000. Nah, ketika Bu Kristiana begini, anak SD 1, anak SMP 1 tapi dapat 350. Nah, ini yang dipertanyakan teman-teman ya. Atau ini bisa saja satu belum diinput salah satu, dua bisa saja ada yang pegang akhirnya sudah digesek. Nah, jadi ini yang saya wanti-wanti sekali, ayo teman-teman pegang KKS sendiri-sendiri agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau kerugian untuk teman-teman KPM PK sendiri ya. Tuh, begitu ya. Oke, kita lanjut dari Mbak Calutak Onyou ya. Ini Mbak Calutak ini menanyakan, maaf Pak, mau tanya, saya biasa setiap bulan dapat 240.000 anak SD sama SMA, sekarang katanya 3 kali lipat, tapi saya dapat 255.000. Kenapa ya Pak? Apa nanti kira-kira dapat lagi kekurangannya? Oke, baik, untuk Mbak Calutak ya, Mbak Calutak ini anak SD sama SMA. Nah, kita hitung ya. Jadi anak SD itu 225 ditambah anak SMA 500 ya teman-teman. Nah, ini harusnya menerima 725.000 ya. Nah, ini kok cuma dapat 255.000. Nah, ini berarti ada yang salah. Ayo kita cek ya. Nah, ini harusnya dapat 725 Ibu Calutak ya. Oke, begitu ya. Jadi mudah sekali untuk menghitung, tinggal teman-teman saja ya. Nah, itu berikutnya dari Mas Giar-Giar ya. Mas Giar-Giar, Mas, balitaku umur 2,5 tahun dan SD, dapatnya 450.000, berubah atau berkurang ya? Terima kasih. Loh, ini ya berkurang banget karena SD 225 ditambah 750 ya, jadi 975 harusnya. Loh, kok dapatnya cuma 450. Nah, ini ya. Jadi sekiranya begini teman-teman, kalau teman-teman ternyata masih janggal dengan jumlah bantuan yang diterima, ini teman-teman ini satu harus tahu ya, harus tahu tipsnya cara menghitung jumlah bantuan, itu satu. Dua, ketika jumlah bantuannya memang tidak sesuai, teman-teman bisa cetak buku rekening ya, cetak buku rekening saldo yang masuk ini berapa. Nah, nanti akan ketahuan. Itu berikutnya, ketika tidak punya buku rekening, cetak rekening koran
Nah, rekening koran tentu saja ke bank dengan membawa KTP dan KKS tentunya saja. Nah, ini dicek apakah benar atau tidak jumlah bantuannya masuk. Nah, ketika jumlah bantuannya ternyata salah, misalkan saya punya anak SMA harusnya kan 500.000 kok cuma 225. Nah, ini ditanyakan ke pendamping. 225 kan komponen SD. Bisa saja pendamping atau ibu ini nggak setor ke pendamping, yang akhirnya pendamping tidak update jumlah bantuan itu. Nah, harusnya tidak salah karena apa? Di tahap-tahap sebelumnya ini harusnya sudah benar. Nah, SMP, SMA, SD itu harusnya sudah benar. Lah, ini yang harus dibanti-banti ya. Jadi satu, cara menghitungnya harus bisa. Jangan cuma diterima mawon, si penting alhamdulillah sudah nambah bantuan PK. Jangan, harus tahu jumlah bantuannya berapa. Dua, cetak buku rekening ya kalau misalkan ada yang mengganjal. Nah, kalau nggak punya buku rekening, pakai rekening koran gitu ya. Jadi fix itu jumlahnya segitu. Nah, begitu ya teman-teman cara menghitung simpelnya ya, sangat mudah sekali. Setiap jiwa, setiap komponen ini punya nilai ya, jadi teman-teman harus paham itu. Oke, saya akhiri, mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam PKH, tips santun, integritas profesional. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.